Halo guys, balik lagi sama gue Friendly Flex. Dan gue mau minta maaf karena udah berapa minggu ini gue belum post video lagi di YouTube gue. Karena kalau misalnya kalian itu follow Instagram gue itu Nicodemus Friendly, gue itu di sana itu lagi fokus buat kayak post-post kayak home workout atau latihan di rumah dengan resistance band atau nggak dengan body weight. Jadi gue kayak merasa kayak gue karena videonya itu singkat, jadi kayak gue nggak perlu post di YouTube. That's why, maka dari itu gue kebanyakan dari belakang-belakangan itu atau minggu-minggu belakangan ini gue banyak post video latihan gue itu di Instagram. Jadi kalau kalian berminat buat cek silakan. Nama Instagram gue Nicodemus Friendly. Jadi gue udah post beberapa latihan di home workout atau latihan di rumah selama masa karantina ini. Anyway, pada kesempatan kali ini tuh gue pengen ngebahas satu topik yang dimana gue udah sempat bahas di waktu itu gue live di Shopee. Cuman karena waktunya itu agak mepet dan gue harus jawab banyak banget pertanyaan dari viewer atau yang nonton gue. Jadi memang waktu nggak terlalu cukup lah buat bahas secara detail. Nah maka dari itu gue di video kali ini gue pengen ngebahas lebih lanjut mengenai apakah kita bisa makan lebih banyak dan di saat bersamaan berat badan kita tetap turun. Jadi gue bakal jawab dan bahas sebisa mungkin, sesingkat mungkin. Karena waktu itu gue bilang sesingkat mungkin, ternyata total 19 menit atau 20 menit lebih. Nah gue bakal bikin sesingkat mungkin dan gak makan banyak waktu. So here we go. Nah, gue langsung to the point aja. Gue langsung bahas pengetahuan dasarnya dulu. Gue asumsikan beberapa dari kalian atau mungkin umumnya mayoritas dari kalian udah tahu mengenai prinsip kalori, di mana semakin banyak aktivitas yang kalian lakukan dalam sehari, semakin besar kalori yang kalian bakar. Alhasil, semakin besar kalori yang kalian bisa makan juga. Misalnya hari kemarin kalian udah mulai diet nih atau mulai cutting dari hari kemarin. Cuman, hari kemarin itu kalian gak ada aktivitas olahraga sama sekali. Jadi cuma aktivitas kegiatan biasa kerja doang, bisa pulang selesai. Nah, anggaplah kemarin itu kalian hitung ternyata kalian cuma ngebakar 2.300 kalori. Dan hari ini kalian memutuskan untuk ditambah aktivitas kalian yaitu olahraga. Ternyata kalian hitung-hitung, ternyata jika kalian olahraga kalian membakar 2.800 kalori misalnya. Oke, berarti secara logikanya ketika kalian tambah kegiatan kalian seperti olahraga tadi, kalian bertambah 500 kalori. Itu cuma misalnya aja. Berarti asumsikan kalian lagi cutting, kalian bisa makan lebih banyak ketimbang hari kemarin kalian gak latihan. Itu logikanya dong. Nah, berarti jawabannya kita harus tambah aktivitas doang supaya kita bisa makan lebih banyak. Prinsipnya iya, cuman sebenarnya bukan itu yang gue pingin bahas. Jadi, poin yang bener-bener pingin gue tekankan di sini adalah, atau di video ini kali ini adalah bagaimana cara kita menambah kalori yang kita bakar terus-menerus, non-stop dari waktu ke waktu. Misalnya tahun ini ke tahun depan, terus tahun kedua, tahun 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bertambah terus sampai memuncak. Bagaimana caranya? Mungkin ada yang bakal jawab, bro, gue tahu bro. Pasti jawabannya adalah menambah intensitas latihan kita sehingga kalori yang dibakar makin tinggi. Sebenarnya jawabannya bener, gue setuju. Tapi nggak cukup hanya dari menambah intensitas latihan aja. Karena bayangin gini, asumsikan kita, misal gue itu suka jogging, gue bukan latihan beban, gue cuma suka jogging. Gue itu kayak pelari maraton lah, anggaplah maraton. Gue suka banget ikut maraton dan dalam seminggu gue tiap hari gue pasti ada jogging terus-terusan minimal 2 jam. Nah, gue udah 7 hari latihan dan masing-masing per hari itu latihan 2 jam. Dan itu gue udah merasa itu gue udah capek banget dan maksimal banget. Apa iya gue bakal minggu depan gue bakal tambahin jadi 3 jam, yang dimana gue 2 jam ini aja udah mau mati-matian? Apakah iya tahun depan gue harus 4 jam? Apakah iya 2 tahun lagi gue harus 6 jam, tambah lagi sampai 10 jam per sesi? Kan gak mungkin. Yang ada kita mati kecapean atau terlalu overtrain akhirnya. Terus bagaimana agar kita bisa menambah kalori yang kita bakar terus-menerus sehingga kita bisa makan lebih banyak saat kita cutting? Jawabannya adalah latihan beban. Kenapa latihan beban? Kenapa nggak basket aja? Berenang aja? Gue bakal bahas nanti. Cuman sekarang gue bakal kasih tau alasannya kenapa latihan beban. Gue bakal jelasin secara singkat. Prinsip dasarnya adalah semakin bertambah massa otot kalian, semakin tinggi juga kalori yang dibakar. Jadi gini, semakin naik massa otot, semakin naik juga kalori yang kalian bakar. Itu udah pasti. Itu udah mutlak. Karena secara biologis memang semakin bertambahnya massa otot pada tubuh kita, kita akan membakar kalori lebih banyak. Jadi metabolisme kita lebih tinggi. Itu udah mutlak banget. Terus kenapa nggak basket, nggak berenang, nggak gitu? Kan memang basket nggak bisa bikin otot bro. Mungkin pada secara dari
waktu ke waktu basket bisa bikin otot, bisa bikin betis kalian lebih jadi, atau mungkin shoulder kalian lebih kebentuk, but itu nggak terlalu signifikan dan nggak sebesar perubahan yang kalian lakukan jika kalian melakukan latihan beban, yang dimana progresif bisa di-track terus-terusan dengan latihan beban yang tersedia. Nah, itu gunanya latihan beban. Jadi pemahaman mudahnya gini, anggap ada dua orang. Orang si A, dia itu suka main basket. Anggaplah 6 kali seminggu dia latihan basket. Si B, dia itu latihan beban. Dia juga 6 kali seminggu latihan beban. Nah, mereka sama-sama tahu cara hitung kalori. Mereka nge-track semua kalori, udah tahu, bisa surplus, bisa defisit, bisa maintenance. Semua mereka udah ngerti kalori, protein, fat, karbo, semua tercukupi dan terhitung semua secara tepat. Nah, yang membedakan adalah, misalnya kita lihat dari dia, mereka semua mulai sama ya, di tahun 2015 misalnya. 2015. Anggaplah kita lihat sekarang di 2020. Berarti udah 5 tahun mereka latihan. Satu basket, satu latihan beban. Si A yang suka latihan basket, di tahun 2015 pas dia hitung kalori, ternyata yang dia bakar itu dalam 6 kali latihan seminggu adalah 2700 kalori. Si B juga dong, 2700 kan sama-sama mulai meskipun si B latihan beban. Nah, seiring waktu bertambah, si A 5 tahun kemudian, yaitu tahun 2020, tahun sekarang, dia hitung lagi kalorinya, ternyata dia hitung udah naik tuh menjadi kurang lebih 2900 3000. Karena mungkin aja betisnya makin jadi, atau mungkin badan itu nambah massa otot dikit di bagian kaki karena dia menggunakan kaki terus dalam main basket dan lain-lain. Akhirnya bertambah menjadi 3000 kalori. Berarti udah naik 300 kalori dari tahun 2015. Jadi 5 tahun naik 300 kalori. Sedangkan si B yang fokus latihan beban, dia awal juga 2500 kalori dia bakar. Sekarang dia itu udah membakar 3500 kalori. Berarti sudah naik 1000 kalori dalam 5 tahun. Alhasil dia bisa makan lebih banyak daripada si A yang cuma main basket gitu loh. Loh, kok bisa gitu bro? Kan kayak nggak make sense gitu. Jadi pemahamannya gini, si B, tadi kan gue bilang, semakin bertambah massa otot, semakin membantu untuk meningkatkan metabolisme kalian. Akhirnya, alhasil, kalori yang kalian bakar akan semakin tinggi seiring waktu berjalan, seiring massa otot kalian bertumbuh, seiring massa otot kalian naik dari waktu ke waktu. Itu gunanya latihan beban, membangun massa otot, menaikkan kalori yang kalian bakar. Jadi analoginya adalah bedanya orang yang fokusnya itu ke cardiovascular training, seperti bisa basket lah, berenang lah, badminton, jogging, maraton, semuanya, dengan orang yang latihan beban. Ibaratnya kalau si A itu dia ibarat sebuah tangki air. Kalau si A itu yang tadi yang fokus kardiovaskular doang atau cardio training, itu ibaratnya itu fokus untuk ngisi air penuh terus-terusan, tapi ketika dia off atau hari nggak latihan sama sekali, mungkin airnya itu makin nyurut. Tapi giliran mereka latihan lagi, airnya naik lagi sampai penuh, jadi semua tangki terisi penuh. Itu fokusnya orang kardiovaskular. Tapi kalau orang yang weight training atau latihan beban, mereka ibaratnya itu bukan fokus untuk menuhin air dalam tangki, tapi itu memperbesar tangkinya. Jadi volumenya itu bisa lebih besar. Jadi banyak kuantitas air akan bisa lebih maksimal dan lebih banyak dibanding volume tangki yang A lakukan, yaitu kardiovaskular. Nah, itu gunanya latihan beban. Karena ibaratnya menambah massa otot adalah seperti ibaratnya menambah investasi kalian pada tubuh kalian, dimana kelak nanti kalian bisa membakar kalori lebih besar. Jadi nggak hanya mengandalkan intensitas latihan kalian naikin terus. Karena pada akhirnya kalian bakal menyadari bahwa kalian nggak bisa hanya mengandalkan terus-terusan latihan kalian dinaikin intensitasnya, karena kalian bakal kewalahan atau bahkan kalian bakal mencapai yang namanya overtraining. Maka dari itu, di satu sisi dengan menambahkan massa otot juga, kalian juga bakal membakar kalori lebih banyak dibanding sebelumnya. Buktinya adalah banyak kasusnya, termasuk gue sendiri. Gue di tahun 2017 adalah tahun dimana gue pertama kali belajar hitung kalori. Sedangkan gue udah mulai nge-gym itu 2014, berarti udah 3 tahun. 3 tahun itu gue nggak ngerti hitung kalori sama sekali. Semenjak 2017, gue udah track semuanya itu, yaitu gue masih ingat banget. Hari pertama gue hitung kalori, itu gue 6 kali seminggu latihan ya. Dan gue tahu ternyata gue ngebakar 2600 kalori, kurang lebih 2600. Sekarang, berarti udah 2017 ke 2020, berarti udah 3 tahun. Dan sekarang gue membakar 3800 kalori. Jadi bayangin aja, gue 6 kali seminggu juga latihannya nggak ada berubah. Programnya paling berubah naikin intensitas sedikit, dan itu pun nggak seberapa harusnya. Jadi gue udah 3 tahun, gue udah dari 2600 sekarang 3800, berarti naik 1200 kalori. Jadi bayangin aja, gue 3800 kalori itu adalah total kalori yang gue bakar per harinya jika gue melakukan latihan olahraga gitu loh, atau ada aktivitas olahraga. Jadi bayangin aja,
dalam 3 tahun itu bisa naik 1200 kalori. Dan itu pun gue belum bener-bener awal-awal tahun-tahun pertama gue hitung kalori juga gue masih acak-acakan, apalagi gue bener-bener fokus 3 tahun udah dengan pola yang benar, latihan yang progressive overload, dan semuanya itu udah tepat. Bayangin gue bisa naik berapa kalori. Dan sekarang untuk gue menambah massa otot atau fokus surplus, kalori surplus atau bulking, gue harus minimal itu 200 kalori di atas kalori yang gue bakar, yaitu 4000 kalori. Jadi bayangin aja, sedangkan gue cutting, gue 3600 ke bawah, itu udah bisa turunin berat badan. Jadi nggak perlu turunin terlalu rendah. Sedangkan bagi gue yang 3 tahun sebelumnya, 3000 kalori aja udah surplus gue. Sedangkan gue 3600 yang sekarang ini, itu udah menjadi defisit kalori gue. Jadi bayangin perubahan yang bisa dilakukan jika orang fokus latihan beban selama 3 tahun aja gitu loh. Oke guys, sebelum kita lanjut, gue pengen tekanin satu hal yang benar-benar penting, yaitu kalau misal kalian tanya apakah iya kalori yang gue bakar di tahun 2017 yaitu 2600 naik menjadi 3800 di tahun 2020 yaitu naik 1200, apakah iya itu hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan otot saja secara pure atau secara 100%? Jawabannya enggak. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi kenapa gue bisa naik sedrastis itu. Jadi nggak hanya dipengaruhi oleh kenaikan massa otot gue aja. Tapi satu hal yang ingin gue tekankan bahwa memang benar bahwa 1 gram atau 1 pound, misalnya 1 pound massa otot itu bisa membakar kalori lebih tinggi dibanding 1 pound massa lemak. Meskipun beratnya sama antara otot dan lemak, tapi otot itu secara fakta itu bisa membakar kalori lebih tinggi. Jadi memang bisa mempengaruhi juga. Tapi nggak sepenuhnya itu dipengaruhi oleh penambahan massa otot aja, yang dimana gue naik menjadi 3800 kalori ini. Kenaikan gue ini bisa dipengaruhi juga oleh misalnya intensitas latihan gue, yang dimana gue selalu progressive overload. Misalnya bisa jumlah set gue ditambah, jumlah repetisi gue ditambah, lalu intensitas gue naikin jadi misalnya RPE gue jadi 8-10, itu juga bisa namanya menambah kalori yang gue bakar dalam perharinya. Selain itu kita juga kenal yang namanya istilahnya EPOC atau EPOC, yang dimana merupakan kependekan dari Excess Post Exercise Oxygen Consumption, yang artinya dimana setelah kita olahraga, tubuh kita itu membutuhkan cukup banyak oksigen yang dimana dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan otot yang rusak serta proses recovery kita. Nah, dimana itu juga bahkan proses EPOC ini juga membutuhkan yang namanya kalori untuk dibakar. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kira-kira apa sih yang bikin kalori yang gue bakar itu makin tinggi? Kalian bisa nonton video gue di bagian sini kalau nggak salah. Ya, di sini ntar gue bakal cantumin videonya. Itu karena bener-bener gue bakal jelasin secara spesifik kira-kira apa sih yang bikin kalori gue terbakar makin tinggi. Oke, jadi sekali lagi poin gue, banyak banget hal-hal yang dapat membantu kita untuk mendongkrak kalori yang kita bakar atau menjadi naik secara drastis. Tapi memang gue akui penambahan massa otot itu juga berpengaruh secara signifikan untuk menambah kalori yang kita bakar jika dibandingkan dengan latihan yang bersifat kardiovaskular aja atau hanya melatih jantung aja. Karena itu memang memberikan pengaruh yang jika dibandingkan dengan dua hal ini, memang latihan beban itu dapat memberikan hasil yang lebih signifikan dalam hal pembakaran kalori pada tubuh kita. Oke, jadi poin gue adalah latihan apapun kalian itu tetap bisa menambah kalori yang kalian bakar, sehingga otomatis kalian bisa makan lebih banyak meskipun kalian dalam keadaan defisit. Itu logikanya. Cuman memang kalau benar-benar kalian pingin yang lebih efektif dalam meningkatkan kalori yang kalian bakar, itu bisa dengan cara menambah otot, yaitu latihan beban. Cuman kalau memang kalian itu sukanya olahraga seperti basket, berenang, itu nggak ada salahnya, karena setiap aktivitas yang menyehatkan tubuh, ya semua itu sama-sama baik. Jadi tergantung passion kalian, kalau kalian suka apa, lakukan. Jadi jangan menurut orang lain lebih bagus ini kalian langsung ikutin, tapi kalian nggak suka, jadi itu sama aja bohong. Jadi kalau kalian suka basket, ikutilah basket. Kalau kalian suka badminton, ikutilah badminton. Kalau kalian suka jogging atau maraton, ikutilah maraton. Yang penting menyehatkan tubuh. Jadi masalah kalori itu dikesampingkan aja, yang penting kesehatan jantung, kesehatan tubuh, semuanya itu adalah hal yang utama. Jadi kalau masalah kalori itu dikesampingkan aja, kecuali kalau kalian memang pingin makan lebih banyak, ya silakanlah ikutin latihan beban. Karena memang meskipun latihan kardio juga menambah intensitas kalori yang kalian bakar dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, tapi perubahan signifikan itu berada pada latihan beban ketimbang latihan kardio biasa gitu loh. Jadi semoga kiranya video kali ini membantu kalian untuk memahami lebih luas mengenai latihan beban atau fungsinya terhadap tubuh kalian. Jadi terima kasih banget udah nonton. Maaf ya kalau mungkin videonya ini agak panjang lagi ya, karena memang kalau gue udah sekali ngomong itu kayak susah banget, kayak berhenti. So, semoga kiranya kali ini video gue dapat membantu kalian semua. Maaf kalau gue baru balik lagi ke YouTube ini, dan gue bakal upload video lagi sesering mungkin mulai minggu depannya atau mulai minggu ini. So, seperti biasa guys, thank you banget udah nonton. Kalau misalnya ada teman yang butuh kayak informasi ini, kalian bisa share ke mereka. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe video gue, yaitu Free Flex. So,
Thank you once again, and I'll see you soon guys on my next video. Goodbye.